Arema FC akui pemain terpapar COVID-19. Carlos Fortes dan kawan-kawan dipastikan main melawan Persipura Jayapura. Pemerintah Provinsi Bali mengumumkan 5 pemain Arema FC terpapar COVID-19. Para pemain yang terpapar pun telah dilakukan karantina hingga dilarang tampil hingga dinyatakan negatif. Manajemen Arema FC pun mengakui jika sang pemain sedang menjalani karantina dan dipantau terus oleh Satgas COVID-19 Bali. Preventif agar tim kita tidak terkena dampak COVID-19. Karena itu langkah yang dilakukan adalah ketika ada beberapa pemain yang diduga tergejala, maka langsung dilakukan upaya inisiatif, yaitu untuk dilakukan isolasi mandiri. Namun dipastikan Carlos Fortes dan kawan-kawan yang absen dalam beberapa laga pastikan turun setelah jeda FIFA Matchday. Arema FC kembali menatap gelar juara BRI Liga 1 Indonesia 2021 dan tetap mempertahankan gelar tanpa kekalahan dalam 17 laga terakhir. Dilansir dari web resmi klub, koordinasi terus dilakukan oleh manajemen Arema FC dan Satgas COVID-19 Bali terkait beberapa pemain yang dalam hasil tes dinyatakan bergejala. Manajemen Arema FC optimis bahwa respon cepat dari Satgas COVID-19 Bali tersebut semakin mempercepat pemulihan pemain yang bergejala. Kami sampaikan terima kasih kepada Satgas COVID-19 Bali yang sangat respek terhadap tim Arema FC, kata media official Arema FC, Sudarmaji. Pihaknya pun optimis dengan bantuan dari Satgas COVID-19, semua pemain akan segera pulih. Sesuai hasil pantauan, kondisi beberapa pemain yang bergejala menunjukkan perkembangan yang baik. Terkait laga yang dilakukan usai jeda Arema FC versus Persipura Jayapura pada Jumat tanggal 28 Januari 2022, dipastikan sang pemain bisa merumput. Semua langkah yang diambil oleh Arema FC berkaitan dengan kondisi ini sesuai dengan arahan tim medis Arema FC terkait kepatuhan dalam fase karantina mandiri, jelas Sudarmaji. Sebelumnya, manajemen Arema FC memilih untuk merespon hasil tes dengan langkah protektif sebagai upaya untuk melindungi pemain, kendati dengan resiko tidak menurunkan pemain saat pertandingan melawan PSIS Semarang kemarin. Presiden klub Gilang Widya Pramana pulangkan Joko Susilo ke Arema FC. Pelatih yang akrab disapa Gedo itu ditunjuk sebagai Direktur Teknik Akademi Arema sejak Kamis tanggal 20 Januari 2022. Gilang menegaskan bahwa penunjukan ini bertujuan untuk melahirkan bibit-bibit pemain berkualitas yang tentu dapat membawa prestasi Akademi Arema ke depannya. Hari ini kita perkenalkan Coach Ketuk Joko Susilo sebagai Direktur Teknik di Akademi Arema. Jadi penunjukannya hari ini kita tunjuk secara langsung untuk membantu Arema di akademinya. Jadi sesuai dengan program kita, program kerja Presiden, bahwa salah satunya adalah kita akan memperbaiki lagi, kita akan membangun lagi Akademi Arema yang lebih Selain itu, pihaknya juga ingin mencetak pemain profesional yang dapat bermain di kompetisi nasional. Dipilihnya Dirtek Akademi Arema ini tak lepas dari banyaknya kritikan Aremania mengenai kualitas pemain muda binaan yang dihasilkan oleh Akademi Arema. Hal itu tercermin dari gagalnya tim-tim junior Arema FC di Elite Pro Academy 2021. Kami berterima kasih kepada Aremania juga publik pecinta sepak bola Malang Raya, di mana mengharapkan agar Akademi Arema menjadi satu-satu wadah pabrikan pemain bola profesional, serta mengembalikan Malang sebagai barometer pemain sepak bola nasional, kata Gilang Widya Pramana. Gelandang berdarah Batak Ferry Ahmad Saragi sudah meninggalkan Arema FC sejak penghujung tahun 2017 silam. Namun sampai saat ini masih ada warisan yang ditinggalkan, yakni sebuah julukan yang lumayan populer untuk rekannya, yakni Deddy Setiawan. Pemain berstatus timnas Indonesia itu mendapat panggilan Deddy Drogba. Awal mula panggilan tersebut terjadi saat pramusim 2017. Waktu itu dalam sebuah tur ke Purbalingga, Jawa Tengah, Ferry Ahmad Saragi hanya iseng memanggil Deddy Drogba. Semula itu hanya sebagai sebuah candaan karena plesetan dari striker top yang mentas di Eropa, Didier Drogba. Bukan karena kemiripan gaya bermain atau lainnya, hanya bercanda dulu. Ternyata masih bertahan sampai sekarang, katanya. Karena Ferry dan rekan-rekannya di Arema FC memanggilnya Drogba, akhirnya media ikut menulisnya. Kini komentator televisi juga ikut memanggilnya dengan Deddy Drogba.
Tahun 2017, Dede sendiri masih tergolong pemain yang baru diorbitkan oleh Arema FC. Tapi saat pramusim, dia mulai dapat kesempatan main lantaran striker Christian Konyeres waktu itu masih berlibur dan belum bergabung dengan tim utama, sehingga dia punya kesempatan untuk diorbitkan. Ternyata Dede Setiawan sukses merintis karirnya. Sekarang dia jadi penyerang timnas Indonesia. Ferry ikut senang dengan keberhasilan tersebut. Dia tak menyangka pemain yang diberikan julukan 5 tahun silam kini berhasil membela negara. Senang pastinya, waktu itu sudah kelihatan dia pemain bagus, sambungnya. Secara personal sebenarnya Ferry Aman Saragi tak terlalu dekat dengan Dede Setiawan. Saat sama-sama membela Arema di luar lapangan, Ferry pun kelompok sendiri untuk nongkrong seperti Gede Sukadana, Dwi Kuswanto dan yang lainnya. Sedangkan Dede lebih sering dengan para pemain asli Malang, Beni Wahyudi, Ahmad Al-Farisi dan kawan-kawan. Tapi kalau sudah di lapangan, semua pemain Arema seperti sangat dekat. Candaan sering menghiasi latihan, termasuk munculnya julukan Dede Drogba. Itu terjadi dalam perjalanan bus pulang dari latihan di salah satu lapangan Purbalingga, Jawa Tengah. Arema ini sangat terasa kekeluargaan kebersamaannya. Sudah hal biasa panggilan bercanda seperti itu dengan dia. Arema FC dapatkan sertifikat AFC Club Licensing 2021 secara resmi. Ini bisa menjadi modal klub untuk berlaga di level Asia musim mendatang. Sertifikat itu diberikan oleh perwakilan PSSI di bidang Club Licensing Committee. Ini merupakan yang kelima berturut-turut bagi Arema FC menerima lisensi sebagai klub profesional AFC sejak 2017 yang lalu. Media official Arema FC Sudar masih menyebut sertifikat klub profesional kelima ini semakin memacu Arema untuk mempertahankan 5 aspek penilaian, mulai dari aspek legalitas, finansial, personal, administrasi, infrastruktur, serta sporting termasuk pembinaan usia muda. Ditetapkan bahwa Arema lolos dalam penilaian AFC Club Licensing 2021 pada Oktober yang lalu. Kami sudah menerima sertifikat yang diberikan oleh perwakilan PSSI, yakni Club Licensing Committee, kata Sudarmaji. Sudarmaji menambahkan, sertifikat AFC Club Licensing 2021 ini menjadi motivasi tambahan bagi Arema FC. Terlebih saat ini Arema berpeluang bermain di level Asia mewakili Indonesia karena berada di papan atas klasmen Liga 1. Tentu saja pencapaian bagus ini bakal dipertahankan sekuat tenaga dan kalau bisa menjadi juara. Kabarnya musim depan ada 3 klub Indonesia yang mendapatkan 3 jatah, 1 kualifikasi AFC Champions League dan 2 klub lainnya di AFC Cup. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk mempertahankan predikat sebagai klub profesional terkait 5 aspek dasar yang menjadi penilaian oleh AFC, pungkasnya. Alasan Elkan Bagot batal gabung timnas Indonesia versus Timor Leste dipantau oleh ex-pelatih MU Ipswich Town. Elkan Bagot tidak dapat memenuhi panggilan timnas Indonesia. Bek berusia 19 tahun itu dipastikan absen dalam laga uji coba melawan Timor Leste. Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste 2 kali pada tanggal 27 dan 30 Januari 2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar dalam rangka periode FIFA Matchday. Bagot sempat masuk di skuad timnas Indonesia kontra Timor Leste. Keberadaan namanya cukup mengejutkan sebab pelatih Sintayong telah memastikan tidak akan menyertakan nama pemain luar negeri. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan bahwa Bagot gagal bergabung dengan timnas Indonesia karena masih dalam pantauan klubnya. Bagot kemungkinan tidak dapat hadir, kata Nova kepada Bola.net pada hari Kamis yang lalu. Klubnya baru saja melakukan pergantian pelatih dan mereka ingin melihat kemampuan semua pemain termasuk Bagot, jelasnya. Timnas sepak bola putri kalah 18 gol tanpa balas. Pelatih utarakan pengakuan ini. Pelatih Timnas Indonesia Putri Indonesia Rudi Eka Priambada mengatakan kekalahan dengan skor 0-18 dari Australia pada laga grup B Piala Asia 2022 India Jumat memberikan banyak pelajaran untuk skuadnya. Kami banyak mengambil pelajaran terutama soal bagaimana kami harus membangun sepak bola putri Indonesia, ujar Rudi dalam konferensi pers virtual. Juru taktik berumur 39 tahun itu mengaku pada perbedaan kualitas yang besar antara Timnas Indonesia dengan Australia dengan pemain-pemainnya yang merumput di Eropa termasuk pemain terbaik kedua FIFA 2021 Samata Care mampu menunjukkan kelas mereka di lapangan. Skuad berjuluk Matildas memperlihatkan kepada Zahra Musdalifah dan kawan-kawan soal cara mengendalikan permainan, mengambil keputusan dengan singkat seperti kapan harus mengoper, menggiring atau menahan bola. Pemain Australia bermain di liga-liga Eropa, sedangkan Indonesia baru mulai Liga Putri 2 tahun lalu dan itu pun terhenti karena pandemi COVID-19. Saya berharap setelah ini kami harus membangun sepak bola putri jauh lebih baik, kata Rudi. Selain adanya jarak kualitas yang jauh, kekalahan Indonesia dianggap Rudi terjadi lantaran
lantaran para pemainnya kehilangan konsentrasi. Australia menekan kami sejak awal laga dan akhirnya setelah menit ke-8 mereka berhasil mencetak gol. Dari sana pemain kami kehilangan konsentrasi. Indonesia kalah telak 0-18 dari Australia pada laga grup B Piala Asia 2022 di Stadion Mumbai Football Arena Mumbai, India. Hasil tersebut membuat Indonesia berada di dasar klasemen grup B. Posisi pertama dihuni oleh Australia, disusul Filipina, Thailand, lalu Indonesia. Filipina sendiri menundukkan Thailand dengan skor 1-0 pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Well, dan update informasi ini saja yang bisa kami berikan bagi kalian penggemar sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan perkembangan berita terupdate sepak bola Indonesia dan Arema berikutnya. Salam satu jiwa Arema, see you.